Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa sih itu hukum pajak dengan saya pemateri pertama atas nama Fadilatul Kamiliyah. Halo, saya Dini Lempika Putri. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kenapa sih hutang pajak itu bisa muncul. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roziki, selaku pemateri ketiga dari kelompok 3 yang mana akan menjelaskan tentang apa saja sih dasar-dasar hukum tentang hutang pajak yang ada di Indonesia. Apa sih itu hutang pajak? Jadi teman-teman, sederhananya hutang pajak itu adalah kewajiban pajak yang belum atau tidak dibayar lunas oleh wajib pajak. Hal ini bukan cuma pokok pajaknya saja loh, tetapi juga bisa termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak. Misalnya begini, setiap warga negara yang punya penghasilan atau melakukan transaksi tertentu punya kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kalau kewajiban itu tidak dipenuhi tepat waktu, maka muncullah hutang kepada negara. Selanjutnya, konsekuensi jika tidak melunasi hutang pajak. Nah, jadi apa sih yang terjadi jika hutang pajak tidak dilunasi? Konsekuensinya tidak main-main loh teman-teman. Sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi. Sanksi ini biasanya berupa bunga, denda, atau kenaikan yang membuat hutang pajak semakin membengkak. Yang kedua, tindakan penagihan. Petugas pajak bisa mengeluarkan surat teguran, surat paksa, hingga melakukan penyitaan aset seperti rekening bank, kendaraan, tanah, atau bangunan. Yang ketiga, pelelangan. Aset yang disita bisa dilelang untuk melunasi hutang pajak. Yang keempat, penyanderaan. Untuk utang pajak yang sangat besar, wajib pajak bisa disandra atau ditahan sementara di lembaga masyarakat sampai hutang pajaknya dilunasi. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin usaha. Beberapa kasus bisa menyebabkan pencabutan izin usaha bagi wajib pajak badan. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Dari pajak ini, pemerintah membiayai berbagai pembangunan, jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, bahkan gaji guru dan dokter. Kalau ada utang pajak yang tidak tertagih, otomatis penerimaan negara akan berkurang. Ini bisa menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Makanya, pemerintah punya dasar hukum yang kuat untuk menagih utang pajak ini. Kapan utang pajak timbul? Ada dua pendekatan utama kapan utang pajak itu bisa muncul. Yang pertama ada ajaran material. Ini yang paling umum kita kenal. Utang pajak timbul secara otomatis saat terjadi suatu peristiwa atau kondisi yang menyebabkan pajak terutang. Contohnya, saat menerima gaji, membeli barang mewah, atau memiliki tanah. Yang kedua ada ajaran formil. Utang pajak juga bisa timbul saat kantor pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Ini biasanya terjadi kalau ada pemeriksaan dan ditemukan bahwa pajak yang kamu bayar kurang dari yang seharusnya. Memahami utang pajak dan dasar hukumnya itu penting banget. Sebagai warga negara yang baik, melunasi kewajiban pajak adalah bentuk kontribusi kita pada pembangunan negara. Dengan begitu, kita ikut memastikan bahwa fasilitas umum dan pelayanan publik bisa terus berjalan dan dinikmati oleh semua. Dasar hukum utang pajak di Indonesia. Ada beberapa pilar utama mengenai dasar hukum hutang pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang mana di dalamnya berisi tentang definisi hutang pajak, kapan hutang pajak itu timbul, dan hak kewajiban wajib pajak. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP, yang mana undang-undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Di dalamnya berisi tentang kewenangan kepada petugas pajak untuk melakukan tindakan tegas seperti penyitaan aset, pelelangan barang, bahkan sampai penyanderaan atau gigit jeli. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pajak Sektoral. Meskipun tidak spesifik tentang utang pajak, akan tetapi undang-undang ini
yang menetapkan siapa yang harus bayar pajak, objek pajaknya apa, berapa tarifnya, dan kapan pajak itu terutang. Dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Di dalam peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022, menjelaskan atau mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dan peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2023 membahas secara rinci bagaimana tata cara penagihan pajak itu sendiri. Baik, itulah pemaparan dari kami kelompok 3 tentang utang pajak. Semoga dari video ini dan apa yang kami sampaikan dapat menambah edukasi teman-teman tentang apa itu hutang pajak serta dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia terkait hutang pajak.